Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rauza, saya dari Universitas Teguh Umar, salah satu mahasiswa Permatasari. Akan menjelaskan tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Baiklah, pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu advokasi. Nah, advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui macam-macam bentuk komunikasi menurut WHO 1999. Dan yang kedua itu ada poin yang kedua, yaitu advokasi adalah upaya atau proses yang strategis untuk terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. Nah, di sini adalah ada pengertian lain dari advokasi yang telah kita pelajari selama pembelajaran Bapak, yaitu advokasi itu adalah proses ataupun strategi yang terencana untuk apa? Untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. Stakeholder itu adalah barisan-barisan yang terkait. Nah, dalam advokasi juga ada tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan. Nah, apa saja tahapan tersebut akan saya jelaskan. Tahapan-tahapan advokasi yang pertama itu adalah mengetahui dan menyadari adanya masalah. Dan yang kedua, tertarik untuk mengatasi masalah. Dalam hal ini berarti tahapan-tahapan dalam advokasi itu yang pertama kita mengetahui dulu apa itu menyadari dan tentang adanya masalah, dan yang kedua itu tertarik untuk mengatasi masalah, dan yang ketiga itu adalah peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pemecah masalah. Dan yang keempat, sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif pemecah masalah. Dan yang kelima, itu adalah memutuskan tindak lanjut kesepakatan. Dan yang keenam, dilakukan secara terencana, cermat, dan tepat. Advokasi yang efektif terdapat strategi advokasi yang tepat dan cermat. Baiklah, selanjutnya slide yang kedua, bagaimana strategi advokasi yang tepat? Strategi advokasi menurut Law 2006 ialah advokasi melalui media. Artinya, advokasi itu bisa dilaksanakan atau bisa kita strategikan melalui media. Nah, advokasi selanjutnya itu ada advokasi melalui pengadilan. Nah, dalam hal ini artinya advokasi itu juga bisa kita laksanakan melalui pengadilan dan juga melalui jejaring dan melalui legislasi perundangan dan peraturan. Tidak tercapainya tujuan advokasi biasanya terjadi kesalahan ketika memilih strategi advokasinya. Nah, sehingga tidak tercapainya tujuan dan maksud dari advokasi tersebut. Karena itu haruslah memilih strategi advokasi yang tepat supaya tercapainya tujuan advokasi itu tersebut. Baiklah, selanjutnya 5 prinsip lobby advokasi. Yang pertama itu jangan emosional atau arogan. Dalam hal ini, dalam proses pelaksanaan advokasi, kita tidak boleh menggunakan komunikasi yang emosional ataupun kita bersifat arogan. Itu tidak boleh. Dan jangan menguasai forum dialog dan jangan biarkan lawan kuasai forum. Artinya, dalam dialog hal tersebut, dalam forum itu harus seimbang. Tidak boleh lawan itu menguasai forum dan tidak boleh kita terlalu menguasai forum. Dan selanjutnya, jangan memaksakan kehendak dan merasa paling benar. Dan artinya dalam pelaksanaan advokasi ini kita tidak boleh terlalu membenarkan argumen yang kita berikan dan tidak boleh berkehendak merasa paling benar. Apa yang kita katakan itu adalah benar. Tidak boleh. Itu prinsip dalam lobby advokasi. Dan yang selanjutnya, jangan mengemis. Posisikan sebagai pelobi yang punya tawar. Seperti ayolah, boleh, ayo gitu. Kayak kata-kata bolehlah gitu, setujulah gitu. Itu tidak boleh. Karena mengapa? Itu dianggap sebagai pengemis. Kita mohon-mohon dan itu jangan dilakukan.
karena itu adalah termasuk dari 5 prinsip lobby advokasi. Dan selanjutnya, jangan datang lobby tanpa membawa genset dan alat lobby. Ini adalah hal yang terkecil, tapi ini adalah hal yang paling terpenting. Mohon maaf, di PPT tersebut saya typo, itu adalah konsep. Dan artinya, ketika kita melakukan advokasi, usahakan kita itu siap, dalam rangka siap, kita siap membawa konsepnya apa, dan kita siap membawa alat-alat dalam alat-alat lobbynya gitu. Umpamanya seperti kita melakukan perang tapi kita tidak ada alat-alat untuk berperang. Contohnya kita tidak ada pedang, tembak, atau hal-hal lainnya pelindung ketika kita mau berperang. Nah, seperti inilah prinsip lobby advokasi. Kita harus memiliki alat dan juga konsepnya. Kalau tidak, kita tidak bisa menguasai dan kita tidak bisa melakukan advokasi tersebut karena kita tidak ada konsep dan tidak ada alat. Nah, jadi ini harus ada ketika kita datang lobby. Selanjutnya, hal yang terpenting dalam advokasi adalah strategi komunikasi. Kenapa? Ini adalah berhubungan berat dengan advokasi. Karena kenapa? Secara sederhana, strategi komunikasi dapat diartikan sebagai seni dalam menentukan atau memilih teknik atau metode yang tepat untuk mewujudkan tujuan komunikasi. Dalam hal ini, advokasi tidak hanya berarti untuk to defend atau membela, melainkan pula to promote atau mengemukakan atau memajukan. Dan yang kedua, itu ada to create atau menciptakan. Dalam hal ini kita dalam advokasi itu bukan cuma membela saja, tetapi kita juga mengemukakan, memajukan. Nah, bukan hanya untuk membela saja. Dan ketiga, to change, melakukan perubahan. Advokasi ini juga kita akan melakukan perubahan, tidak hanya membela seperti tadi, tidak melainkan pula untuk melakukan perubahan. Hubungan komunikasi dan advokasi kebijakan. Apa sih hubungan komunikasi dan advokasi kebijakan? Seperti yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, dalam sebuah advokasi, hal terpenting adalah strategi komunikasi. Dan strategi komunikasi ini juga merupakan strategi dari advokasi. Berarti dalam strategi advokasi itu ada lagi strategi komunikasi yang kita pilih supaya advokasi itu terjalan dan terlaksanakan atau mencapai tujuan dari advokasi tersebut. Nah, sebelumnya mari kita pelajari apa itu komunikasi. Nah, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, pendapat, perasaan, atau berita kepada orang lain. Komunikasi dapat pula diartikan sebagai proses pertukaran pendapat, pemikiran, atau informasi melalui ucapan, tulisan, maupun tanda-tanda seperti yang sedang saya laksanakan sekarang ini kepada Anda, audiens yang sedang mendengarkan saya. Ini contohnya, saya ini sedang melaksanakan komunikasi. Komunikasi melalui apa? Melalui media, sosial media. Selanjutnya, masih membicarakan tentang komunikasi. Pengertian dari komunikasi. Secara sederhana ataupun yang mudah kita pahami yaitu komunikasi, penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan atau penerima melalui saluran atau media dengan harapan umpan balik. Nah, berikut ini di dalam PPT ini yang ada saya tampilkan dalam itu adalah unsur dalam komunikasi dan proses terjadinya komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama itu ada sumber, dan yang kedua ada pesan, yang ketiga ada media, penerima, efek, umpan balik. Nah, dalam ini adalah unsur-unsurnya. Setiap kotak-kotak yang ada di dalam itu adalah unsur-unsurnya. Nah, bagaimana proses komunikasi itu terjadi? Nah, yang pertama, tahapan yang pertama yaitu ada sumber. Nah, sumber itu adalah komunikator seperti saya contohnya.
mohon maaf, seperti saya ini adalah sumber penyampai atau disebut dengan komunikator. Nah, pesan itu adalah isi yang saya sampaikan, lalu selanjutnya isi tersebut melalui apa saya sampaikan, melalui media atau melalui surat, media lainnya. Contoh medianya surat, melalui digital, sosial media seperti alat-alat elektronik digital seperti sekarang ini, dan banyak lainnya. Nah, setelah melalui apa saja yang tadi, apa surat atau melalui media sosial ataupun email, nah barulah sang penerima itu disebut dengan komunikan. Nah, dalam hal ini komunikan ataupun yang menerima atau mendengar pesan tersebut itu efeknya apa, lalu barulah ada umpan baliknya. Nah, umpan baliknya itu adalah disebut dengan feedback ataupun respon dari penerima, dan itu merupakan unsur dari komunikasi juga. Misalnya saya berkomunikasi dengan kakak saya menyampaikan pesan nih, tadi mama, contoh ya, ini salah satu contohnya, kak tadi mama ada ini kak, menyampaikan nanti beli sayur ya di pasar gitu, melalui handphone, halo kak gitu. Nah, terus selanjutnya kakak saya menerima pesannya, lalu dia sudah diterima, barulah nanti dia memberikan umpan balik atau responnya, oh iya udah ngerti, udah nanti kakak belikan. Nah, seperti itu contoh proses komunikasi terjadi. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan serta kesilapan kata yang saya gunakan. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat dan ilmu tambahan bagi kita semua, dan juga menambahkan wawasan pengetahuan tentang komunikasi dan kebijakan advokasi. Tentang advokasi kebijakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.